Baik Bapak pimpinan musyawarah yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu sekalian peserta musyawarah, anggota gereja-gereja yang kami hormati pula, izinkan saya mewakili teman-teman pengurus BKGS matur di hadapan kita sekalian. Walaupun sebenarnya secara umum kami sudah mencoba menyusun tulisan di dalam buku ini, harapannya ini mewakili dari berbagai kegerakan kita selama 3 tahun yang lalu, bahwa yang kami tulis tentu ada sana sini kekeliruan kurang, mohon maaf. Kalau ada tahun-tahun keliru mohon maaf. Jadi itu karena keterbatasan yang ada pada kami, tentu tidak ada unsur kesengajaan. Harapannya tentu Bapak Ibu sudah mencermati dari dalam masing-masing, dan hari ini tinggal menjadi diskusi-diskusi yang menarik, saya kira begitu ya. Tetapi sebagai pemicu diskusi kita, maka mohon izin saya mau menyampaikan beberapa hal yang menurut saya anggap penting. Yang pertama, kita saat ini berada dalam forum musyawarah anggota Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga BKGS, diselenggarakan hari ini sampai besok 28-29 Mei 2021. Tema yang kita angkat adalah menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Sekedar informasi Bapak-bapak dan Ibu, nilai-nilai yang kami kembangkan ketika kami menyusun buku ini adalah kami rangkum menjadi sebuah akronim namanya Mbak Dita. Dita itu yang pertama D, dignity, artinya kami mencoba menyusun buku ini dengan bermartabat. Maka kami perjuangkan di sana tidak ada hoax, tidak ada ujaran kebencian. Tapi kami coba membangun setiap kata yang saya tuangkan berharap menjadi berkat. Yang kedua, integrity, artinya yang kami tuangkan sebuah kebenaran, bahwa kebenaran itu subjektif, betul ya, kebenaran subjektif betul, karena memang yang nulis, penulis itu pasti subjektif, tetapi subjektivitas itu dasarnya adalah faktual, fakta, tentu tidak mengada-ada. Itu yang saya sebut dengan integritas. Lalu kami mencoba transparansi, ya, membuka apa adanya, yang baik ya saya katakan baik, yang kurang saya katakan kurang, monggo nanti dicermati. Dan yang berikutnya tentu accountability, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Setiap kata yang saya tuangkan itu bisa kami pertanggungjawabkan. Bahwa nanti ada diskusi-diskusi yang menarik, tentu itu yang kami harapkan, sehingga tujuan kita hari ini kita kumpul agar BKGS naik kelas, gitu nggih. Tidak seperti ini saja. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selanjutnya inilah tema kita tahun 2018 sampai 2021 yang kami bersyukur Bapak-bapak selalu mendengungkan ini, mengumandangkan di berbagai kesempatan, tidak sekedar kata-kata tetapi merupakan sesuatu gerakan yang real, yang nyata, mendarat, tidak hanya di awang-awang, bukan ilusi, bukan sekedar imajinasi. BKGS kuat, berdampak dan menjadi model. Maka harapannya kelak naik kelas menjadi BKGS, menjadi teladan. Dan itu tentu tidak tanpa alasan, karena memang kami punya visi misi. Monggo nanti dicermati biar acaranya cepat karena sudah ada di situ. Nah, dari visi misi itu maka dalam kami mengembangkan pelayanan di BKGS selalu kami tekankan core value. Sebagai panduan kami bekerja, kami punya core value Yehuda. Itu yang kami terus kembangkan, kita dengungkan. Kita punya core value Yehuda. Apa itu? Yesus pusat pelayanan kita, bukan yang lain. Ini bukan kendaraan politik, ini bukan kendaraan untuk mencari kekayaan, bukan kendaraan ekonomi, kendaraan hukum, tidak. Tapi adalah kendaraan melayani Tuhan. Kenapa? Karena tujuan pelayanan kita adalah Tuhan. Yang kedua, sekalipun ini kita semua bekerja tanpa pamrih, kemudian tanpa imbalan, tanpa apapun juga, kami tetap lakukan secara excellent, lakukan yang terbaik. Nah, tapi penjenengan nanti bisa mencermati apakah betul kinerja pengurus itu terbaik. Monggo nanti dicermati, dikoreksi yang kurang apa, kalau perlu dikasih tahu, tunjuk mana yang kurang. Jadi excellent itu benar-benar menjadi kenyataan di kemudian hari. Mengapa kami lakukan dengan excellent? Karena kami punya harapan, hope. Harapan kami pasti di dalam Tuhan. Ya, harapan kami pasti di dalam Tuhan. Nah, karena kami menyadari gereja-gereja ini memang majemuk, berbagai denominasi, masyarakat kita juga majemuk, maka kami mencoba melayani dengan
sikap yang universal, melayani semua tanpa diskriminasi. Kami tidak pernah memandang itu gereja besar, gereja kecil, gereja tengah, gereja agak tengah banget, tidak Bapak Ibu ya. Itu sudah kita hapuskan dalam kesepakatan musyawarah yang lalu. Maka nilai yang kami kembangkan adalah universal. Bapak Ibu bisa cek ketika kami ada informasi apapun, kami posting secara umum ke semua gereja. Kami mau sowan ke gereja-gereja, kami kirim surat secara umum ke gereja-gereja. Bahwa ketika kami surat 96 gereja, yang merespon 23 gereja, mboten napa-napa. Yang merespon 23 gereja, akhirnya yang memberikan semangat 8 gereja, mboten napa-napa. Tetapi kami tetap menghargai semua, karena kami punya konsep universal, tanpa diskriminasi. Harapannya apa? Harapannya kami terus jadi terang. Namun demikian Bapak Ibu, pelayanan kami bukan pelayanan yang pur ya, tidak, tapi kami punya apokalips. Terus mohon hikmat Tuhan, karena hanya dengan Tuhan itulah maka kita bisa lakukan yang terbaik. Itulah nilai-nilai yang kita kembangkan. Harapannya nilai-nilai itu tidak hanya dipegang oleh pengurus, tapi akan mendarat ke seluruh gereja-gereja anggota BKGS. Inilah berbagai gerakan yang sudah kita jalani selama 3 tahun. Tentu ini merupakan perwakilan saja ya, tidak bisa ditunjukkan secara keseluruhan. Di BKGS itu ada penasihat. Inilah yang kami rasakan. Penasihat satu, selalu memberi pertimbangan. Yang kedua, selalu memberi saran nasihat. Yang ketiga, selalu rawuh di rapat-rapat. Yang ketiga, memberi saran-saran agar pekerjaan pengurus baik. Itu yang kami rasakan dari Bapak Sumitro, dari Romo Parso, Bapak Gideon, Bapak Agus, Bapak Daniel, selalu memberikan kontribusi yang baik. Itu yang kami rasakan. Dari semua itu maka kami menyimpulkan 100% penasihat kami itu aktif. Jadi ketika misalnya ada hal yang baik dari pergerakan BKGS, itu juga atas kontribusi penasihat. Tapi kalau ada yang buruk, itu kelemahannya ketua. Itu nggih. Kalau ada hal yang indah luar biasa, karena memang ada kontribusi dari bapak-bapak nasihat. Berikutnya di BKGS ada namanya BP3, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Keuangan BKGS. Istilahnya itu ya kayak badan pengawas ya Bapak Ibu. Kita punya Pak Bambang, tidak bisa diragukan lagi keilmuannya. Kita punya Pak Siswa Hartanto, tidak diragukan lagi integritasnya. Jadi ketika mengatakan A pasti A, ketika mengatakan B pasti B, dan tidak ada kong kali kong ya. Pak Siswa selama jadi BP3 pernah dapat amplop Pak? Belum pernah Pak ya? Dapatnya proposal. Nah inilah yang kami rasakan dari BP3 kita, selalu memberi pengawasan terhadap perbendaharaan, memberikan pengawasan terhadap program-program, memastikan setiap pengeluaran BKGS dapat dipertanggungjawabkan, memberikan saran dan masukan apabila ada indikasi terjadi kekeliruan. Tetapi yang menarik Pak, nanti bisa cek Pak Siswa bahwa tidak ada temuan sama sekali. Maka saya menyebut temuan penyimpangan di BKGS 0, karena memang kami nggak punya dokumen bahwa Pak Siswa mengatakan ada kejanggalan, tidak pernah ada. Jadi saya sebut 0. Maka nanti bisa dikonfirmasi Pak BP3 juga rawuh di tengah-tengah kita. Nah sekedar gambaran, inilah posisi gereja saat ini 94. Mengapa 94, 96? Karena ada 2 yang calon. Jadi kalau mengatakan 96 itu kenapa? Ada unsur gereja Baptis, gereja Bethel Tabernakel dan GPDI Indomas. Nah sekarang sudah sah menjadi 96. Selama ini ya memang anggota gereja berapa? 96. Jadi Bapak Ibu, konteks 96 itu dalam kerangka kami mengayomi semua. Gak urusan tuh anggota atau tidak, dan pernik-pernik persoalan kami tetap ayomi. Mohon maaf, ada gereja di Soka yang memang belum menjadi anggota saja. Ketika ada persoalan kami turun Bapak Ibu. Ketika terjadi ketegangan kami turun dan kami coba damaikan. Dan ternyata puji Tuhan berhasil, tidak ada kendala. Itu saja catatannya. Tetapi memang secara sah yang menjadi anggota sebelum ini ada 94. Sekarang sudah 96. Nah mari kita akan kupas satu persatu bidang-bidang yang kita miliki di BKGS sampai hari ini ya. Bidang yang paling basah ini bidang gereja. Makanya Mas Tony itu kan makmur ya hidupnya ya, mobilnya langsung 3 ya Mas. Karena bidang ini bidang basah ya, uangnya banyak itu. Nah di bidang gereja Mas Tony menangani banyak hal ya. Ada kategorial, ada anak, ada pemuda, wanita. Di buku ada lengkap.
kemudian gerakan doa sedunia. Terima kasih Romo Parso, ini motivator dan dulu pernah kita nobatkan sebagai bapak pekan doa sedunia Salatiga karena memang inisiatornya, dan puji Tuhan ini terus berjalan. Ada Natal bersama, Paskah bersama, ini pesan Pak BP3, kegiatan-kegiatan yang berdampak tolong dilanjutkan Pak Pur gitu ya, Pak siswa ketika melakukan audit kira-kira bahasanya begitu. Dan puji Tuhan sampai hari ini adalah sejarah lama yang terus kita kembangkan karena itu menjadi salah satu ikon keberadaan gereja-gereja Salatiga. Kita punya jaringan doa nasional, kita punya doa sepakat, puji Tuhan, walaupun yang ikut tidak banyak, tapi tidak masalah, kan Tuhan tidak pernah menuntut yang doa sepakat harus 96, tidak itu. Yang penting ada 2 atau 3 itu sudah forum menurut Pak Pendeta CC. Ya. Kemudian kami dalam pandemi kami bekerja keras mensupport gereja-gereja, dan tadi saya sudah matur di awal itu tamparan pertama karena kasus pandemi itu dari gereja Bapak. Luar biasa saat itu, pada saat awal-awalnya itu memang kami sempat dibuat kalang kabut ya, karena memang pemerintah mengharapkan BKGS berperan, dan puji Tuhan menurut Pak Siswa tadi ngendiko BKGS cukup kooperatif, gereja-gereja cukup kooperatif, dan berkali-kali kepala dinas selalu berkata BKGS gereja-gereja kooperatif dalam menangani. Nah, jadi oleh karena tim kita bergerak cepat. Ada pemberdayaan ekonomi jemaat, terima kasih Pak Yosi dengan berbagai keterbatasan tetap berkarya, walaupun nanti perlu ditingkatkan Pak Yosi ya. Halo Pak Yosi ya, mantap Pak Yosi ya. Guyu-guyu konconi. Kemudian kita punya Pak Tarjono yang bekerja sama dengan Pak Tony, kita ciptakan lumbung BKGS. Itu kira-kira kegerakan kita. Nah, ini adalah fakta yang berbicara, tidak sekedar kata-kata, tapi ini fakta ya. Kita punya kegiatan anak, ada webinar, ada pelatihan. Terima kasih Mas Tony dan tim pemudanya dan anak-anaknya maksud saya. Kita punya kegiatan pemuda dalam rangka memberikan arena kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi pemuda supaya bisa mengarahkan kehidupannya menjadi pemuda yang baik, handal, menjadi panutan. Ini arena-arena bagi pemuda kegiatan kita. Kita juga punya wanita luar biasa, Ibu Takarini yang bergerak luar biasa dari berbagai sisi. Nah, inilah kegerakan-kegerakan kita, berharap wanita juga berkontribusi bagi kemajuan BKGS. Muaranya kita punya slogan BKGS berdampak itu jadi kenyataan. Sekali lagi jadi kenyataan, bukan hanya di awang-awang. Nah, monggo nanti penjenengan bisa baca karena saya disemprit ojo suwe-suwe dulu. Nah, itu yang jadi susah itu kalau ojo suwe-suwe itu. Tapi karena memang masa pandemi ya, ini Pekan Doa Sedunia menjadi salah satu andalan kita. Lihat Bapak Ibu penampilannya ceria ya. Ini kebahagiaan, sukacita besar karena Tuhan bekerja. Ini artinya dampak. Bisa membuat orang tersenyum itu luar biasa Bapak Ibu ya. Daripada kita membuat orang susah itu ya. Ini kan membuat orang berceria. Saksikan ketika kita menyelenggarakan Pekan Doa Sedunia, selalu adanya sukacita. Sekalipun sajiannya hanya soto. Terima kasih GKRSA selalu setia dengan sotonya Pak Romo Parso. Kalau di sini pasti soto luar biasa ya, karena meriah betul dia. Dan di Paulus Miki juga selalu soto, ini luar biasa. Dan itu membuat kita itu semangat Bapak Ibu ya. Nah, kita juga punya jaringan doa sedunia. Ini doa sepakat. Sejak 27 Maret 2020 kami punya tim doa sepakat. Pergumulan-pergumulan, kesusahan-kesusahan yang kami hadapi, kami tuangkan, kami limpahkan di doa sepakat setiap jam 21 malam. Ketika ada gereja bermasalah IMB, kita tuangkan di doa sepakat. Ketika ada gereja bermasalah dengan tetangga, kita tuangkan di doa sepakat. Ada banyak hal, COVID dan seterusnya. Nah, ini media kita menuangkan unek-unek kita sama Tuhan melalui media doa sepakat. Terima kasih buat para yang selama ini terus aktif dalam kegiatan doa sepakat. Nah, ini aktivitas Pak Yosi dengan berbagai kegerakan. Harapannya kegiatan BKGS tidak hanya berbicara secara spiritual ya. Kita akan menghilangkan kesan bahwa BKGS itu apa toh Natal Pancasila itu ya. Dulu kan seperti itu, Pasca Pancasila. Kita akan coba gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam rangka memberikan dampak secara nyata dan meluas. Maka kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi kita terus lakukan.
Walaupun tetap tidak lupa dengan kegiatan besar Paskah, Natal, apakah itu secara online, onsite, tetap kita lakukan. Pandemi tidak menghalangi kita untuk berkreasi, pandemi tidak menghalangi kita untuk berkarya. Tetap saja kita berjuang, tetap saja kita bersemangat. Yang penting ada niat, pasti Tuhan buka jalan. Dan puji Tuhan, nanti kalau Bapak Ibu lihat laporan keuangan, sekalipun masa pandemi, pembiayaan kita jauh lebih besar daripada masa-masa non pandemi. Itu artinya apa? Artinya bapak-bapak memberikan support bagi pengurus ini bekerja. Tanpa bapak-bapak sang pemegang saham memberikan support, jelas BKG itu bukan apa-apa. Kita punya andalan penyanyi-penyanyi hebat ya, Pak Adi, Pak Hananto, Pak Bangun ya, dan seterusnya. Ini kira-kira pergerakan-pergerakan kita. Nah, kita responsif terhadap gereja-gereja yang waktu itu melawan COVID-19, berbagi gerakan penyemprotan hand sanitizer, pendampingan, assessment, dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita dinilai bagus oleh gugus tugas. Responsif. Belum mereka assessment, kita jalan dulu. Itu nggak ada duanya Bapak Ibu. BKGS lakukan itu. Jadi sebelum ada assessment sesungguhnya kita sudah lakukan. Dan puji Tuhan tidak ada gereja yang disemprit, artinya disalahkan tidak ada itu Bapak Ibu. Itu artinya apa? Artinya kita memang bekerja, tidak hanya ongkang-ongkang di balik meja. Terima kasih untuk tim COVID ya, dipimpin Mas Tony, Pak Tarjono, dan kawan-kawan, luar biasa kegerakan kita. Nah, dalam rangka memupuk kota Salatiga sebagai kota tertoleran, kita membangun kerjasama berbagai elemen. Gerakan bersih kota, gerakan tanam pohon, itu sesungguhnya hanya alat saja agar kita bisa rukun. Rukun tidak hanya tingkat elit, tetapi sampai masuk ke lapis bawah, akar rumput. Kalau semuanya rukun Bapak Ibu, kota itu damai. Kalau kota damai apa yang terjadi? Ibadahnya tenang, rakyatnya cari nafkah juga enak, pemerintahnya ngatur juga enak. Kalau terjadi kerukunan, maka kita wajib berkontribusi. Berikutnya ini adalah bidang hubungan lembaga dan pemerintahan. Nah, kami mohon maaf. Nah, kami punya kerja membangun hubungan dengan lembaga-lembaga, menyelenggarakan seminar-seminar dalam rangka memperlengkapi gereja menghadapi tantangan, pendampingan spiritual bagi lembaga-lembaga tertentu. Misalnya ada pelantikan, BKG selalu mendapatkan kesempatan untuk menjadi rohaniawan. Ketika RSPAW mengalami masalah, kita diminta. Sekarang sedang mencoba kerjasama dengan LP. Ada instansi mana butuh, Polres butuh renungan, kita kirimkan. Ada PNS, TNI, Polri butuh rohaniawan, kita kirimkan. Itu artinya apa? Kita memberikan pendampingan. Jadi kerja kita tidak hanya dari konteks gereja-gereja, menyelenggarakan pendidikan politik dan hukum, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Karena memang kita sebagai orang Indonesia. Nah, ini adalah kira-kira kegerakan-kegerakan kita dalam rangka membangun hubungan baik. Baik itu untuk Polres, Kementerian Agama, untuk UKSW, untuk berbagai instansi, lembaga Alkitab Indonesia, kemudian yayasan internasional, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah kegerakan-kegerakan dalam rangka membangun jaringan. Karena kami sadar bahwa kemajuan organisasi itu salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana kita membangun jaringan. Betul bahwa pemegang saham kuat itu menjadi motor, menjadi modal utama. Tetapi modal yang sudah bagus itu, pemegang saham, panjenengan sekalian, akan menjadi hebat ketika pergerakan ini terus membangun jaringan. Itu Ibu Bapak. Karena kami orang Indonesia, maka tetap mengembangkan, mendengungkan tentang nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini adalah kegerakan-kegerakan dalam rangka mendengungkan nilai kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, cinta sebagai orang Indonesia. Cinta sebagai orang Indonesia yang beragama Kristen dan Katolik. Bukan orang Kristen dan Katolik di Indonesia, tidak. Tapi kita itu orang Indonesia yang beragama Kristen dan Katolik. Nilainya begitu. Itu yang kita kembangkan. Jadi jangan disebut kita itu orang-orang Kristen Katolik in the coast di Indonesia, tidak. Kita juga pemilik negeri ini. Maka kita kembangkan nilai nasionalisme kita.
Bidang agama-agama, ya ini tradisi kita menyambangi tokoh-tokoh agama yang beragama lain merayakan. Kita mulai kegerakan toleransi bagi takjil, lalu membangun hubungan baik dengan tokoh dan seterusnya dan seterusnya. Nah inilah kira-kira kegerakan-kegerakan yang sudah kita lewati untuk hubungan-hubungan agama Bapak Ibu. Dan berikutnya, mohon maaf saya cepat karena asumsi saya Bapak Ibu sudah membaca buku ini. Karena tulisan ini pada dasarnya ringkasan dari buku yang sudah saya tulis. Penelitian pengembangan kita punya Pak Johnson, terima kasih semangatnya luar biasa. Jadi beliau rajin mengadakan seminar pelatihan lokakarya, bahkan puji Tuhan bisa menciptakan buku sejarah BKGS. Ini adalah perjuangan hebat oleh tim litbang kita yang selama ini kita rindukan. Bahwa ini ada kekeliruan, ada salah, tidak apa-apa, nanti akan diperbaiki. Nanti akan ada buku sejarah BKGS versi 2 dari hasil koreksi Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada muncul sejarah 1, tidak mungkin ada sejarah yang kedua. Tidak apa-apa keliru, nggak apa-apa, silakan nanti dikoreksi. Kita jangan takut salah, kita jangan mengatakan kalah sebelum bertanding. Bertanding dulu, tentang menang atau kalah nanti urusan. Begitu Bapak Ibu, itu konsep kita. Nah inilah kegerakan-kegerakan Pak Johnson. Nah inilah buku sejarah BKGS. Nah inilah pelatihan-pelatihan seminar yang dilakukan Pak Johnson dan seterusnya. Karena kita punya hubungan baik dengan Dinas Kesehatan Bapak Ibu. Inilah kegerakan-kegerakan kita. Dan terakhir Pak Johnson menyelenggarakan lomba bertutur tentang Yesus. Itu sesuatu yang indah. Kalau semua orang setiap hari mengatakan tentang Tuhan Yesus betapa indahnya, daripada ngomongin tetangga, daripada apa itu ngerumpi ada janda cantik gitu ya, ada dudang gandang, nggak usah. Yang gue belum pernah Pak, keuangannya berapa Pak loh? Ya. Nah ini hasil survei kita Bapak Ibu yang dilakukan Pak Johnson. Puji Tuhan, menurut survei maka ternyata sekian banyak 98% mengenal. Menurut survei loh Bapak Ibu, kegerakan kita sangat dirasakan sebesar 66%. Ini kinerjanya Pak Johnson ya. Kemudian dan seterusnya ada lagi bidang sosial. Nah, ini kira-kira ada support gereja menghadapi pandemi, ada lumbung BKGS, ada air bersih Pak Tarjono. Kita juga meluncurkan program pendidikan. Nah ini adalah gerakan-gerakan di bidang sosial kita. Monggo nanti dicermati. Ada lumbung, ada pengobatan gratis. Karena kita juga berbuat sesuatu. Ada tempat kekeringan, kita juga berbuat sesuatu. KPMI darah kita bergerak. Tahun lalu 271 kantong, tahun ini 177 kantong. Saya kira ini kontribusi penjenengan sangat luar biasa. Ini adalah seni budaya, kegerakan-kegerakan kita, dan ini adalah Natal Online 2020 bisa diikuti oleh 3.846 orang. Nah kita punya Mars BKGS yang diciptakan, ditayangkan pada acara konser, disaksikan 3.943 orang. Selanjutnya masuk di program unggulan. Salah satu program unggulan kita adalah pendidikan ya. Selama ini kita punya keluhan ada anak-anak tidak mendapat pelajaran. Nah ini kita bergerak tanpa harus demo di jalanan, tapi demo kita adalah demo elegan. Maka kita sah menyelenggarakan guru-guru agama dengan mengadakan MOU dengan Dinas Pendidikan. Sudah berjalan 3 tahun dan kita tidak asal-asalan, tapi yang terjun harus berkualitas. Makanya tidak lupa kita berbagai pembekalan. Ini adalah pembekalan dari berbagai sisi, baik itu intelektual, spiritual maupun dari pendidikan kita berikan itu. Dan yang memberi dari banyak sisi, ada romo, ada pendeta, ada dokter dan seterusnya. Nah ini adalah penyerahan guru-guru ke sekolah-sekolah. Dan inilah keceriaan anak-anak kita setelah mendapatkan guru. Luar biasa. Dulu menangis, sekarang. Nah kerja kita membuat orang menangis jadi tersenyum. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya program pendidikan kita sekarang sudah menjangkau 33 sekolah dengan memiliki 26 guru dan menjangkau sebanyak 254 siswa.
Jadi sekolah Salatiga SD-nya sekarang sudah terlayani 100%. Tidak anak yang terlantar. Terima kasih buat gereja-gereja Bapak Ibu yang memberikan kontribusi luar biasa. Nah, ini adalah gereja-gereja yang menyediakan guru, dan ini adalah gereja-gereja yang menyediakan dananya untuk honor para relawan. Terima kasih buat 8 gereja yang berkontribusi dan 1 yayasan Cahaya Bagi Negeri. Berharap nanti ada susulan dari gereja-gereja yang lain, walaupun bukan kewajiban, bukan keharusan. Kami tetap menawarkan, ada yang mau memberi kontribusi, terima kasih. Kalau yang tidak, mboten nopo-nopo, kami tetap menghargai. Jadi jangan pernah kita napa nun sewu kok nggak minta terus uang terus, tidak Bapak Ibu. Kami memberi kesempatan, monggo saja dianggap baik dan siap, silahkan berkontribusi. Kalau tidak, mboten nopo-nopo, kami menghargai perbedaan masing-masing. Nah, sekarang saya mau masuk laporan keuangan Bapak Ibu. Secara garis besar ini adalah laporan keuangan kita di 2018 sampai 2021. Ini adalah ini adalah pembiayaan kita ya. Maaf, ini adalah pemasukan kita. Pemasukan kita selama 3 tahun, ada dari bunga bank, ada dari pengurus dan perorangan, ada dari CBN, hibah kegiatan dan gereja. Kalau dilihat dari persentase Bapak Ibu, menarik karena persentase tertinggi asalnya dari gereja. Berarti sah, gereja memang pemegang saham bagi BKGS. Tepuk tangan untuk gereja-gereja. Lalu apa maknanya? Gereja bisa mengalahkan dana hibah, itu luar biasa loh. Gereja mengalahkan dana hibah loh, luar biasa Bapak Ibu. Apa maknanya? 1, perolehan terbesar adalah dari gereja karena gereja pemegang saham. Yang kedua, terdapat kontribusi dari CBN 17,67%. Artinya apa? BKGS mulai dipercaya oleh lembaga lain dalam menjalankan kegerakan. Yang ketiga, pengurus perorangan berkontribusi sebesar 5,9%. Artinya apa? Artinya kami pengurus tidak omong tok, tidak minta-minta, tapi kami juga urunan. Pak Pendeta juga saya minta urunan. Jadi sebelum kita minta-minta ke sponsor, kita dulu urunan. Mengapa? Karena kita pengen jadi teladan. Jadi inilah perbedaan BKGS punya itu dengan organisasi luar angkasa sana. Kalau organisasi luar angkasa itu bagaimana berorganisasi dapat duit, tapi kita tidak. Makanya menarik itu ada 5,9% dari pengurus dan perorangan, itu bapak-bapak pendeta juga dan romo. Yang menarik juga bunga bank 0,7%. Artinya apa? Keuangan kita dikelola dengan baik. Nggak ada tuh cerita uang BKGS saya nggak ada itu. Dipinjam Pak Pur ada. Kalau nggak dipakai dimasukkan bank. Makanya ada bunga bank sebesar itu Bapak Ibu 8.149. Artinya apa? Bendara kita bisa dipercaya. Nah Bapak Ibu, berikutnya, nah saya mematur bahwa kontribusi terbesar adalah dari gereja. Ini menarik untuk dikaji. Rupanya Bapak Ibu, dari 300 sekian juta itu yang 157 juta ditopang oleh 8 gereja. Bayangkan Bapak Ibu, kita punya 96 gereja, 8 gereja menopang 157 juta. Kalau nanti gereja kita itu bersemangat seperti 8 gereja, bisa dibayangkan BKG itu seperti apa dasarnya. Naik kelas Bapak Ibu, naik kelas. Nah, ini yang disebut menarik untuk dicermati. Perolehan terbesar adalah dari gereja. Bila rupanya peruntukan terbesar adalah untuk program pendidikan. Ini menarik, mengapa? Oh, artinya gereja itu ya, asalkan BKGS meluncurkan program yang memang bermanfaat, gereja dengan senang hati siap support gitu ya. Makanya ini dibutuhkan semangat untuk menciptakan program-program terbaik sehingga gereja lihat, oh ya memang bermanfaat, saya support gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Ya itu ini cepat saja
Ini urunan gereja, ya baik. Ini pembiayaan kita terbesar ada di pendidikan. Artinya apa? Artinya ya memang program pendidikan menjadi salah satu program unggulan, dan itu tidak perlu dipersoalkan karena memang ada hal yang besar yang kita kerjakan di sana. Nah, ini secara umum peningkatan pembiayaan kita ini tidak sedang membanding-bandingkan. Artinya apa? Ketika pandemi itu nggak ada alasan untuk tidak bergerak. Zaman pandemi seperti ini Bapak Ibu, operasional kita per bulan itu di angka 24 juta sekian, padahal dulu hanya 17, padahal dulu hanya 14. Artinya apa? Kita tidak ada alasan, jangan ya ini pandemi ya nggak usah kegiatan ya, tetap harus berjuang. Ada cara untuk kita lakukan kegerakan sekalipun pandemi. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Waktu kami pengurus kita dikasih uang sebesar 93 juta, kemudian kita lakukan penggalangan dana, berhasil mengumpulkan dana 1,16 miliar, pembiayaan 858 juta, dan hari ini kita pegang saldo sebesar 390 juta. Sekalipun kita punya saldo 309 juta bukan berarti kita tidak ada kegerakan. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya pembiayaan kita per bulan 24.538 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu kira-kira gambarannya. Nah, ini kira-kira penguatan kita Bapak Ibu. Kita juga punya program penguatan. Terima kasih untuk Radio Betani, Elisa, Suara Salatiga, karena setiap minggu kita diberi kepercayaan untuk memberikan renungan. Itu luar biasa. Walaupun ini juga tergopoh-gopoh itu mencari pendeta yang kersa renungan itu juga susah loh, susah banget itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini lancar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bersemangat ya memberi renungan di radio ya. Jadi begitu diaturi Pak nyuntrung siap gitu aja ya. Ya, kalau selama ini kan aduh jangan dulu, tunda dulu, aduh jadi pusing itu ngatur jadwalnya. Padahal ini kesempatan untuk kita pewartaan. Inilah nilai-nilai yang kita kembangkan. Puji Tuhan, tahun ini kita menciptakan buku sejarah BKGS, kita menciptakan buku inspirasi, kita juga punya Tuhanlah Penolongku, dan endingnya kita punya buku Musa BKGS. Ini karya-karya kita secara ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu tangisan kita selama ini. Ada gereja tidak bisa turun IMB-nya. Saya tetap kejar, gimana kok bisa ya bikin IMB aja susah. Oke, inilah yang terakhir Bapak Ibu. Ada 3 gereja. WA terakhir mengatakan, selamat pagi Pak, sudah diupload, tinggal disidangkan, persyaratan sudah lengkap. Oke, jadi 3 gereja menurut nyataan ini. Lalu ini gereja Menara Kasih Bapak Ibu, siap disupport oleh wali kota kita, sekalipun liku-likunya luar biasa. Nah, saya hanya mau mengatakan begitu. Ini ada lagu Mars BKG sebenarnya bagus kalau punya waktu, tapi waktunya tidak memungkinkan. Nah inilah, kita juga tidak tinggal diam ketika ada situasi fenomena yang sedang terjadi. Kita nggak tinggal diam, tapi kita menyatakan sikap kita sebagai BKGS, bukan sikap kita mencontoh orang lain, tidak, tapi sikap kita sebagai BKGS dengan berbagai resiko tentunya. Tidak apa-apa resiko, memang dunia ini pertandingan isinya. Pertandingan itu kalau nggak menang kalah. Jangan pernah merasa kalah sebelum bertanding. Tanding dulu, tentang kalah atau menang nanti. Maka kita juga punya sikap. Inilah sikap-sikap kita yang di masyarakat kita bisa kita saksikan ketika terjadi fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, pengembangan terakhir kita punya medsos. Ini yang di-subscribe sebanyak sekian orang, dan ini adalah media pewartaan kita. Oke Bapak Ibu, pada akhirnya selamat melanjutkan BKGS. Kami sangoni 309 juta dan 1 mobil, 2 sepeda motor, 1 gedung BKGS. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mewakili pribadi dan juga GKJ Menara Kasih Salatiga, dan saya pikir juga teman-teman semua mengucapkan terima kasih untuk kinerja pengurus BKGS 2018 sampai 2021, dan tepuk tangan untuk mereka semuanya. Terima kasih untuk perjuangannya banyak sekali, termasuk apalagi soal perizinan dan juga soal BLK tadi, dengan segala
kaitannya dengan hukum tadi. Saya setuju Pak Pur dan Pak Sese, terima kasih untuk kinerjanya. Dan yang terakhir adalah usulan supaya kalau ada di forum FKUB, tolong yang dari unsur Kristen itu memang betul-betul kita pilih dari usulan BKGS, supaya yang di FKUB memang betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan orang Kristen di Salatiga. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati.